kita ke pertanyaan kedua. Pak, kalau istri kita kedapatan berzina, apakah kita bisa nikah lagi? Maksudnya diceraikan terlebih dahulu, terus kalau kita mau urus cerai dalam persoalan yang demikian itu harus kemana, Pak? Ke gereja kah? Ya, saudara, kalau pasangan kita, suami atau istri memang kedapatan berzina secara fisik, apakah kita boleh menikah lagi? Yang tentu sebelumnya menceraikan dia. Saudara, ya itu bisa, ya. Dan kita melihat bahwa memang Alkitab melarang orang bercerai, tetapi larangan itu tidak mutlak. Artinya bahwa dalam kasus perzinahan itu Alkitab mengizinkan terjadinya perceraian. Kalau kita membaca dalam Matius 19 ayat 9 misalnya, dikatakan demikian, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Nah, di dalam ayat ini ada kata-kata kecuali karena zina. Kalau kita mau membuang kata kecuali karena zina ini taruh di belakang, maka bunyi ayatnya akan berbunyi demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina kecuali karena zina. Jadi kalau bukan karena zina, orang ceraikan istrinya lalu kawin, orang itu berzina. Kecuali karena zina, artinya kalau pasangannya berzina, dia menceraikan pasangannya, istrinya, lalu dia kawin, dia tidak berzina. Itu sama juga dengan pihak perempuan. Jikalau suami misalnya berzina, dia boleh menceraikannya, dan kalau dia kawin lagi, dia tidak berzina. Jadi kata-kata kecuali karena zina ini di dalam Matius 19 ayat 9 ini berarti kalau terjadi perzinahan, ingat ini satu-satunya alasan, maka diizinkan untuk bercerai dan bahkan untuk kawin lagi. Nah, banyak orang menyoroti ayat 6 dari Matius 19 ini yang berbunyi, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, banyak orang menyoroti ayat 6 ini lalu berkata bahwa orang Kristen, bahwa untuk orang Kristen itu perceraian dilarang secara mutlak dalam keadaan apapun. Tapi menurut saya ini salah, karena ayat 9 itu secara jelas berkata bahwa kalau terjadi perzinahan, maka perceraian diizinkan. Ada juga orang yang sekalipun ayat 9-nya berbunyi demikian, tetapi mereka menafsirkan bahwa orang Kristen secara mutlak tidak boleh bercerai, bahkan kalau terjadi perzinahan sekalipun. Alasan mereka adalah karena konteks dari Matius 19 ini, mulai ayat yang ketiga sampai ayat 9, itu jelas menentang perceraian. Nah, terhadap penafsiran semacam ini, saya memberikan jawaban. Pertama, kalau memang orang tidak boleh bercerai sekalipun terjadi perzinahan, lalu mengapa di dalam ayat yang ke-9 itu ada kata-kata kecuali karena zina? Mungkin daripada membingungkan sebaiknya dibuang. Juga jawaban saya kedua adalah penafsiran yang mengizinkan cerai pada saat terjadi perceraian itu tidak bertentangan dengan konteks dari ayat ini. Kalau saudara perhatikan mulai dari ayat 3, orang-orang itu bertanya, bolehkah menceraikan istri dengan alasan apa saja? Nah, lalu dalam ayat 4 sampai 6, Yesus memberikan peraturan umum, yaitu orang tidak boleh bercerai. Lalu dalam ayat yang ke-7, mereka bertanya, mengapa Musa memberi surat cerai? Dan dalam ayat yang ke-8, Yesus menjawab, karena ketegaran hatimu. Lalu ayat yang ke-9, dia menekankan lagi bahwa orang tidak boleh bercerai. Tapi sekarang ini, dia memberikan perkecualian, yaitu kalau terjadi zina. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan mereka di dalam ayat yang ketiga. Dengan demikian, kesimpulan dari seluruh bagian ini adalah terhadap pertanyaan, apakah boleh seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidak. Orang hanya boleh bercerai kalau terjadi perzinahan. Itu konteksnya. Lalu jawaban saya yang ketiga adalah, apa yang diajarkan Yesus dalam Matius 19 ayat 9 ini sebetulnya sudah ada di dalam Matius 5 ayat yang ke-32. Nah, supaya saudara bisa melihat konteks dari Matius pasal 5 ayat 32 ini, saya membacakan mulai dari ayat yang ke-31. Dikatakan demikian, Matius 5 ayat 31, 32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia menjadikan istrinya berzina.
Dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia berbuat zina. Nah, dalam Matius 19, orang mungkin masih bisa berkelit dengan mengandalkan konteks. Tapi dalam Matius 5 ayat 31-32 ini, konteksnya jelas bicara tentang perceraian. Jawaban saya yang keempat adalah, kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 3 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku Tuhan telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda saudaranya perempuan tidak setia itu tidak takut, melainkan dia juga pergi bersundal. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah mempraktekkan prinsip yang Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 32 dan juga Matius 11 ayat 9. Pada waktu Israel bersundal atau berzina atau tidak setia kepada Allah, maka Allah menceraikan Israel, memberikan surat cerai kepadanya. Memang perzinahan yang dilakukan oleh Israel adalah perzinahan rohani, di mana mereka tidak setia kepada Allah dan mereka lalu menyembah berhala atau ilah-ilah yang lain. Tapi prinsipnya yang adalah sama. Jikalau terjadi perzinahan, maka perceraian diizinkan. Jadi, kalau saudara bertanya, kalau istri saudara berzina, boleh bercerai? Boleh, tidak harus, tapi boleh. Boleh nikah lagi? Boleh. Dan tidak ada salahnya, tidak ada dosanya. Nah, kalau saudara mau menceraikan karena alasan demikian, urusnya di mana? Urus secara resmi baik di gereja maupun juga di pemerintahan. Ya, sehingga perceraian itu menjadi sah. Sehingga apabila saudara menikah kembali, maka itu tidak menjadi problem.